Assalamualaikum. Hai. Hari ini aku akan mengajari kalian tentang PKN kelas 6, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Ayo memahami, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila dijadikan dasar negara karena Pancasila berisi nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila menyatukan bangsa Indonesia terdiri atas keragaman agama dan budaya menjadi sebuah negara, itu negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan atau dasar dalam kehidupan bernegara. Itu berarti Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pemerintahan yang saat ini dijalankan harus sesuai nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa dalam berperilaku dan bersikap berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengaruhi hubungan manusia dengan sesama dan makhluk lainnya. Ideologi merupakan cita-cita atau landasan yang dimiliki suatu bangsa. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan negara Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Nilai-nilai Pancasila berasal dari jiwa bangsa Indonesia jauh sebelum merdeka. Kemudian dimusyawarahkan dalam sidang BPUPK dan disepakati dalam sidang PPKI. Pancasila juga merupakan alat pemersatu bangsa yang menjaga keutuhan, keberagaman, dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia menghadapi penjajahan. Oleh karena itu, Pancasila harus dijunjung tinggi, diamalkan dan dipertahankan oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai identitas dan jati diri bangsa. Makan bersama. Saat istirahat tiba, siswa kelas 6 keluar dari ruang kelas dengan tertib. Beberapa siswa menuju halaman sekolah. Mereka biasanya bermain dengan siswa lainnya. Ada pula siswa yang hanya duduk-duduk di taman sekolah. Wira, Gita, dan Danu menuju kantin sekolah. Mereka berencana berbagai bekal makanan dibawa. Beberapa hari yang lalu mereka berjanji membawa makanan khas daerah. Hari itu, Wira membawa kue kembang goyang. Gita membawa bakpia kacang hijau. Danu membawa kue cucur. Wira, Gita, dan Danu kemudian mereka duduk bersama. Mereka saling memberi makanan yang dibawanya. Masing-masing anak akan merasakan makanan khas yang tidak dipunyainya. Sebelum makan, mereka berdoa terlebih dahulu. Saat Wira, Gita, dan Danu akan mulai makan, Ranti melintas. Ranti tampak ingin bergabung tetapi urung dilakukan. Ranti menyadari dirinya tidak membawa bekal yang bisa dibagi seperti Wira, Gita, dan Danu. Gita segera memanggil Ranti. Wira dan Danu mengajak Ranti bergabung. Ranti akhirnya bergabung dengan menghampiri ketiga temannya itu. Wira, Gita, dan Danu membagi makanan yang dibawanya kepada Ranti. Keempat anak itu pun menikmati makanan dengan rukun. Ayo membaca, bersatu untuk menang. Tidak seperti biasanya. Pagi ini di ruangan kelas 6 sangat ramai. Beberapa anak berkumpul membicarakan lomba drama untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Masing-masing kelas harus memerankan naskah drama yang telah ditentukan. Bagas dan teman-teman berdiskusi tentang peran dan tugas yang diberikan guru. Setiap pembagian tugas, anak-anak berkumpul untuk membicarakan tugas peran yang mereka dapat. Wah, asyik, aku dapat peran sebagai pemeran utama. Seru Cika, kamu senang sekali dapat peran utama. Aku kan juara kelas, harusnya aku yang dapat peran utama. Protes Bagas. Pembagian tugas ini tidak adil.
Tio juga dapat peran utama padahal dia tidak pintar, tambah Bagas. Hai, tidak boleh mengejek teman sendiri. Meskipun kamu juara kelas tapi jangan sombong, kata Bian dengan ketus. Sudah, jangan bertengkar. Sesama teman harus saling menghargai. Jangan saling mencela dan mengejek. Saat ini kita harus saling bekerja sama dengan baik untuk kepentingan lomba ini, kata Nida. Kamu dapat peran apa, Bagas? Tanya Cika. Aku dapat tugas jadi narator, kata Bagas kesal. Jangan kesal, Gas. Pak Guru pasti sudah mempertimbangkan pembagian tugas dan peran ini dengan adil. Mungkin kamu memang lebih cocok menjadi narator, kata Nida. Benar, Gas. Aku saja dapat tugas bagian dekorasi malah senang. Sesuai dengan hobiku yang menggambarkan dan membuat kerajinan, kata Budi senang. Pasti Pak Guru sudah memikirkan peran yang cocok untuk masing-masing anak, tambah Budi. Iya, Gas, buktinya Lia dapat tugas jadi pengisi lagu karena Lia pandai bermain piano. Betul kan, Lia? Kata Nida. Iya benar, Nida, aku puas dengan tugas yang diberikan guru. Mungkin karena suara Bagas lantang dan keras jadi cocok menjadi narator. Lagi pula narator penting perannya dalam drama. Narator mengawali cerita drama yang akan berlangsung, tambah Lia. Tapi kalau bukan peran utama, aku malas ikut serta dalam drama ini, kata Bagas merajuk. Ya, Bagas, setiap anak harus melaksanakan tugas dan memerankan peran yang sudah dibagikan guru. Kamu juga demi kelas kita, Gas. Kalau kelas kita sudah menang, kamu bangga juga, kan? Bujuk Nida. Iya juga, tapi aku maunya jadi pemeran utama. Kalau pemeran utama lebih sering tampil di panggung, jadi lebih penting posisinya, kata Bagas. Sama saja, Bagas, semua tugas dan peran sama pentingnya. Kalau salah satu anak tidak melaksanakan tugas dengan baik, drama tidak akan berjalan dengan baik, kata Nida. Ayolah, Gas, demi kemenangan kelas kita harus kompak, bujuk Lodi. Ayolah, kamu pasti bisa menjadi narator yang lebih baik dari siapapun, bujuk Nida. Baiklah, aku terima tugas ini demi kalian dan demi kelas kita. Yang penting aku melaksanakan tugasku dengan sebaik-baiknya, kata Bagas. Nah, begitu dong. Ayo semangat, kita harus kompak, kita harus bersatu agar kelas kita menang. Setuju teman-teman? Seru Nida. Setuju, jawab anak-anak serentak.